TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Tentu kabar Anda selalu semangat dan ceria ya. Bukan main, hari ini kita sudah akhir pekan lagi dan Sapa Sulsel kembali menyapa Anda di pagi ini. Saudara, akhir pekan tentu waktu yang sangat baik untuk kita habiskan bersama keluarga sambil menikmati hiburan, entah itu pergi jalan-jalan ke tempat wisata ataupun sekadar menikmati makanan-makanan yang enak ya. Tapi ngomong tentang makanan ini saudara, jangan sampai Anda lost control tentang makanan, karena kalau misalnya Anda tidak memperhatikan gizi makanan yang Anda konsumsi, ini bisa menjadi penyakit untuk Anda. Nah, salah satu penyakit yang paling dekat dengan masyarakat Indonesia saat ini adalah diabetes. Nah, cepat sekali dengan topik yang kita usung pada pagi ini, ada peringatan Hari Diabetes Sedunia yang akan kita peringati bersama tanggal 14 November 2018 nanti. Lalu seperti apa sebenarnya penyakit diabetes ini? Karena mungkin beberapa Anda di rumah masih awam tentang penyakit diabetes dan kegiatan apa yang akan kita lakukan bersama untuk memperingati Hari Diabetes. Kita langsung berbincang dengan kedua narasumber hebat saya yang hadir pada pagi ini. Ada, saya sapa dulu, cantik sekali, Ibu Dr. Laila Prihapsari MM yang merupakan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengembalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabar Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan di sebelah sana ada Bapak Suryana Litana Simowibowo, yaitu Marketing Promotion Manager Nutrifood Region Sulawesi dan Maluku Utara. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Aduh, dua-duanya ini tampak wajah-wajah sehat ini. Oke, seperti yang kita sebutkan tadi kepada pemirsa di rumah, bahwasanya kita akan mengulas tentang diabetes. Saya ke Ibu Laila dulu, dokter. Penyakit diabetes ini sebenarnya apa begitu, dan apa sebenarnya yang paling gampang dikenali ketika orang terdiagnosis sebagai pengidap diabetes? Ya, terima kasih. Diabetes biasa disebut dengan kencing manis. Ya, kencing manis adalah penyakit tidak menular, salah satu penyakit tidak menular. Yaitu suatu penyakit gangguan metabolik yang menahun yang diakibatkan oleh pankreas yang tidak memproduksi cukup insulin, atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Insulin sendiri adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar glukosa dalam darah. Akibatnya terjadi peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Menurut salah satu studi, diabetes merupakan penyebab kematian nomor 4 terbesar di Indonesia pada tahun 2015. Penyakit ini ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah yang bisa dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium. Bagaimana cara pemeriksaannya itu nanti akan ditentukan oleh dokter yang memeriksa. Misalkan waktunya bagaimana, metodenya bagaimana. Namun gejala-gejala diabetes sendiri biasanya ditandai dengan 4 gejala klasik. 4 gejala ya, klasik. Banyak makan, banyak minum, banyak kencing, namun terjadi penurunan berat badan. Biasanya kalau orang banyak makan kan menaik berat badannya, tapi pada penderita diabetes lama-lama akan terjadi penurunan berat badan. Nah, itu yang biasa terjadi pada penderita diabetes. Oke, ini ada sebuah gejala yang boleh dibilang ironis, tidak seperti orang pada umumnya ya. Kalau misalnya orang diabetes itu dia banyak makan, tapi justru bobot badannya ini menurun Bu ya. Oke, jadi itu dia, konklusinya adalah bahwa diabetes itu merupakan peningkatan kadar glukosa dalam darah kita, dan itu bisa dicek di laboratorium selain dengan merasakan gejala-gejala yang sudah disebutkan Ibu dokter tadi. Baik, lalu ini saya biasa mendengar Bu, diabetes ini ada beberapa jenis atau tingkatan atau seperti apa sih? Ini bagaimana maksudnya? Iya. Biasa dikenal ada 2 jenis, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 zaman dulu disebut dengan insulin dependent, ditandai dengan kurangnya produksi insulin. Memang tubuh memproduksi insulin tidak cukup. Tapi kalau yang diabetes tipe 2 yang nama lainnya non insulin dependent disebabkan karena
penggunaan insulin yang kurang efektif oleh tubuh. Selain ada 2 tipe itu, dikenal juga dengan diabetes gestasional, yaitu peningkatan kadar glukosa dalam darah pada saat kehamilan. Ada juga yang namanya toleransi glukosa terganggu dan gula darah puasa terganggu, yang merupakan kondisi transisi antara normal dan diabetes, yang nantinya akan berisiko berkembang menjadi diabetes tipe 2. Namun hal itu bisa dicegah dengan penurunan berat badan dan perubahan gaya hidup. Jadi diabetes ini sebenarnya ada tingkatannya, Bu, ya, dari tipe 1, kemudian tipe 1 ini sendiri juga banyak jenisnya tadi. Itu jenis atau apa sih? Tipe 1, tipe 2 ada jenis lain. Diabetes gestasional yang pada saat kehamilan itu. Nah itu dia. Jadi ibu hamil juga ini sangat rawan dengan penyakit diabetes. Kita lanjutkan lagi nanti tentang pertanyaan mengenai diabetes ini, tapi saya ke Bapak Suryana Simowibowo dulu. Ini saya laku Marketing Promotion Manager Nutrifood. Nah, seperti kita ketahui, saudara, Nutrifood memang merupakan salah satu produsen makanan ternama ya di Indonesia. Dan untuk menangani diabetes ini, apa sih yang Nutrifood sediakan untuk konsumen di Indonesia, Pak Suryana? Kalau untuk mengenai diabetes, sebenarnya kita kita punya produk yang salah satu produk itu namanya brandnya Tropicana Slim. Jadi Tropicana Slim itu adalah serangkaian produk makanan dan minuman yang memang kita setting karena kita ingin menyadarkan masyarakat akan pentingnya membatasi gula, asupan lemak, dan juga garam gitu. Jadi semua produk yang Tropicana Slim itu kita pastikan bebas gula, tanpa lemak atau rendah lemak, dan juga bebas garam gitu sih. Tropicana Slim bebas gula. Bebas gula. Bagaimana dengan rasanya? Kalau nggak ada gulanya nggak manis dong. Gimana caranya nih menikmati makanan dari Tropicana Slim ini? Jadi Tropicana Slim itu kan kita punya berbagai produk. Jadi ada yang pertama itu bebas gula. Jadi kita punya sirup bebas gula. Artinya kita nggak masukin gula di situ. Jadi kita punya pemanis buatan yang sudah dinyatakan aman tentunya oleh Badan POM. Kita gunakan pemanis buatan karena sudah dipastikan aman gitu. Jadi beberapa produk, jadi kita punya sirup tanpa gula. Kita juga punya sweetener, artinya sebagai pengganti gula gitu. Bahkan di beberapa negara berkembang sudah tidak lagi mengkonsumsi gula. Karena kalau orang awam mungkin berasumsi bahwa gula itu alami, padahal sebenarnya untuk menjadi kristal pun itu ada proses kimiawi yang berbahaya gitu. Jadi makanya kita udah antisipasi itu dan kita menggunakan produk-produk yang memang bebas gula gitu semuanya gitu. Sweetener sebagai pengganti gula gitu. Kita punya pemanis buatan sukralos juga gitu untuk bisa digunakan untuk sebagai pengganti gula gitu. Jadi di Tropicana Slim ini ada sweetener seperti itu untuk mengganti gula tambahan begitu. Gula-gula. Apa lagi nih yang ada? Kita juga punya produk-produk tanpa lemak atau rendah lemak. Jadi kita punya susu low fat, ada juga susu skim milk gitu. Jadi ada berbagai varian yang juga mengandung omega 3 dan fiber pro. Terus kita juga punya pelengkap masakan. Jadi pelengkap masakan itu kita punya kecap, kita punya madu, kita juga punya minyak gitu, minyak sehat seperti minyak canola dan minyak jagung gitu. Itu semua Tropicana Slim ya? Semuanya Tropicana Slim. Wow, jadi ini lengkap sekali ternyata Tropicana Slim ini ya? Nah sejauh ini masyarakat Indonesia paling suka dari Tropicana Slim ini, selain sweetenernya pasti ya, ada apa lagi nih? Sebenarnya kalau kita ngomongin ke customer, sebenarnya customer tuh justru lebih happy karena banyak experience, dia punya opsi untuk tetap bisa mengkonsumsi seperti misalnya sirup gitu. Dia kan rata-rata kalau orang diabetes sudah pasti nggak boleh atau membatasi konsumsi sirup ya, betul ya dok ya. Nah kita punya produk Tropicana Slim yang memang nggak ada gulanya gitu, jadi bisa tetap konsumsi sirup gitu. Jadi kayak ada beberapa varian lain, kayak misalnya juga kita punya solusi seperti minyaknya tuh kita punya minyak canola yang benar-benar dari bunga canola dan juga dari jagung gitu. Jadi kita juga punya produk minyak itu gitu. Jadi sebenarnya selain sweetener tentunya yang memang sudah digunakan oleh lebih dari 40 tahun di Indonesia, kita juga punya produk-produk lain yang menjadi favorit warga Indonesia seperti pelengkap masakan dan lain-lain gitu. Itu juga menjadi produk yang favorit karena dia punya experience baru, dia bisa menggunakan produk tetap minum sirup, tetap menggunakan produk lain tapi sehat gitu.
Baik, nah ini dia jawaban untuk Anda saudara yang mungkin terserang atau terdiagnosis diabetes. Ini jangan khawatir lagi, bahwasanya Anda juga bisa seperti orang normal lainnya untuk menikmati makanan dan minuman tanpa harus kehilangan seperti apa nikmatnya rasa manis itu. Betul. Ya, tanpa harus khawatir dengan Betul. tanda kutip racun yang ada pada gula biasa. Kayak Betul, begitu. betul. Oke, kita lanjutkan nanti perbincangan kita di segmen kedua, saudara. Akan ada event yang dilaksanakan oleh Nutrifood, tentunya untuk memperingati Hari Diabetes Sedunia. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, melanjutkan perbincangan kita terkait dengan penyakit diabetes dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada 14 November. Ada Dr. Laila Prihapsari MM selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang datang berbagi informasi dengan kita di pagi ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi di segmen 1 kita sudah jelaskan bahwasanya penyakit diabetes itu gejalanya seperti apa, tingkatannya seperti apa. Nah, ini juga penting untuk kita tanyakan, Dok. Usia berapa saja yang sebenarnya rentan terjangkit diabetes? Ya, terima kasih. Jadi tidak bisa dipastikan usia penderita diabetes. Bisa tua, bisa muda, katanya orang, saya masih muda nggak mungkin diabetes, belum tentu. Ya, apalagi yang diabetes tipe 2, semakin muda orang menderita diabetes. Berdasarkan data Riskesdas 2013, 90% dari total kasus diabetes merupakan diabetes tipe 2. Dan umumnya pada orang dewasa, namun mulai bertambah jumlahnya pada anak-anak dan remaja. Hal ini erat kaitannya dengan pola diet tidak seimbang dan kurang aktivitas fisik, sehingga mereka menjadi obesitas atau berat badan berlebih. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, akan diperkirakan pada tahun 2030 ada 20 juta lebih masyarakat Indonesia akan menderita diabetes. Karena itu, edukasi terkait diabetes sejak dini di keluarga sangat penting, baik bagi bapaknya, ibunya, maupun anak. Sangat penting untuk melindungi keluarga dari diabetes, sesuai dengan tema Hari Kesehatan Sedunia pada tahun 2018 ini, yaitu selamatkan keluarga dari diabetes. 1 dari 2 penyandang diabetes tidak menyadari bahwa dirinya menderita diabetes. Itu yang terjadi. Mereka merasa saya sehat, saya tidak perlu periksa. Itu yang salah sebenarnya. Akibatnya apa? Mereka akan datang ke pusat pelayanan kesehatan dalam keadaan sudah terjadi komplikasi. Tahu sendiri bagaimana komplikasinya diabetes: jantung, stroke, kaki diabetes, penyakit kaki diabetes, kemudian gagal ginjal sampai ke stadium akhir. Itu mereka biasanya datang pada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Yang tadi namanya hal-hal yang tadi disebut dengan silent killer, ya. Jadi diabetes merupakan silent killer, apalagi komplikasinya. Hal itu tidak perlu terjadi kalau dideteksi dengan dini. Kami dari Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kegiatan yang namanya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Biasa dilaksanakan di Posbindu maupun di Puskesmas. Posbindu ini sasaran penduduknya 15 tahun ke atas. Apa saja kegiatan di Posbindu ini? Yaitu wawancara faktor risiko penyakit tidak menular. Apakah orang itu merokok, berarti atau ini menarik informasi langsung ke terpapar pasien, asap ya? rokok, lalu bagaimana aktivitas fisiknya, bagaimana makan sayur dan buahnya, dan bagaimana pemakaian alkoholnya. Itu 4 faktor risiko bersama penyakit tidak menular. Lalu di Posbindu juga dilakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, untuk supaya kita bisa mencari indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh yang dianjurkan adalah maksimal 23. Kemudian diukur juga lingkar perut untuk mengukur, untuk mencari tahu apakah orang itu obesitas sentral atau tidak. Lingkar perut untuk perempuan dianjurkan tidak lebih dari 80 cm, dan untuk laki-laki tidak lebih dari 90 cm. Langsung ukur perut, Ibu. Iya. Lalu juga periksa tekanan darah, juga periksa
gula darah, kolesterol, lalu deteksi dini gangguan penglihatan dan pendengaran, dan deteksi dini gangguan mental emosional. Nah, jadi kalau kita sudah melaksanakan deteksi dini paling nggak 1 tahun sekali akan bisa tahu secara dini apakah kita menderita penyakit tidak menular atau tidak. Baik, jadi sebenarnya saudara secara kasat mata ini sudah menimbulkan kecurigaan harusnya buat Anda jika Anda memiliki ciri-ciri fisik seperti tadi, misalnya ada anak-anak yang obesitas begitu, betul. dan untuk orang dewasa juga mungkin lingkar perutnya sudah tidak proporsional dan itu berhubungan dengan indeks massa tubuh begitu. Nah, sebaiknya Anda ke posyandu terdekat deh. Pospindu. Posyandu mau ini imunisasi. Pos pembinaan terpadu. Pos pembinaan terpadu. Baik, terima kasih Dokter Leila. Saya kembali ke Pak Suryana. Pak Suryana, ini ada kegiatan dari Nutrifood katanya, ya dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia. Apa bentuk kegiatannya? Ya, jadi nanti hari Minggu nih, tanggal 11 November, kita bikin kegiatan temanya World Diabetes Day 2018 dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia. Kita punya campaign Hands for Diabetes gitu namanya. Jadi kita bikin kegiatan, nanti rencananya di Makassar tuh di Car Free Day, kita mulai dari jam 6, kita bikin kegiatan seru-seruan bareng lah gitu. Karena kan Tropicana Slim kita kan brand yang udah 40 tahun, kita komitmen, kita pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya hidup sehat itu nggak selalu nggak enak gitu, nggak selalu menderita. Iya, nggak selalu menyiksa. Jadi makanya kita komitmen kita kasih produk yang juga enak, terus kegiatan kita bikin dalam kegiatan yang fun, yang menyenangkan gitu. Jadi nanti kita di Car Free Day ada mengumpulkan petisi dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain, dan yang pasti kita juga sediain door prize buat acaranya gitu. Oke, besok ini kegiatannya kan di Car Free Day ya. Nah, kebetulan nih Mas, Car Free Day di Makassar itu ada 3. Oh iya. Ada di depan Telosari, di depan Monumen Mandala, dan di kawasan Panakukang. Ini Car Free Day-nya Ini Car Free Day-nya di yang Hasanuddin, yang di Sudirman. Yang di Hasanuddin. Oh, karena dekat Mandala begitu ya. Ya, dekat Mandala. Oke. Nah, kegiatannya ini sasarannya ini siapa aja sih yang ingin dijadikan target? Oke, sebenarnya kita sih pengen campaign ke semua masyarakat Makassar gitu ya, yang nanti pengen ikut partisipasi dan pengen tahu tentang diabetes, pengen juga ikut menandatangani petisi apa segala macam, kita bisa datang gitu. Jadi sebenarnya seluas-luasnya sih masyarakat yang bisa ikut dan bisa tahu juga mengenai kegiatannya, ya silakan hadir di acaranya gitu. Baik, kegiatannya mulai pukul berapa ini? Kegiatannya mulai dari jam 6. Jadi jam 6 kita nanti ada kegiatan olahraga bareng dulu gitu. Kita juga ada senam bareng. Terus kita punya acara Zumba juga, sama nanti kita ada simbolis petisi ya. Jadi kita punya petisi di mana nanti setiap orang tuh bisa ngasih petisi, kita sediain medianya. Bisa ngasih petisi yang mana satu petisi itu nanti kita akan konversi dalam bentuk cek gula darah gratis. Jadi bisa cek gula darah gratis, dan kita akan sumbangkan satu petisi itu Rp1.000 untuk ke sobat diabetes. Jadi kita punya sobat diabetes gitu, kita sumbangin ke sana untuk penderita diabetes. Wow, gitu. Ini saya harus datang ini untuk tanda tangan petisi. Ini bisa cek gula darah gratis nih saudara. Bisa, gratis. Karena ini saya mendengar penjelasan dari Dokter Leila tadi, saya juga cukup khawatir sebenarnya karena diabetes itu saudara boleh dibilang memang harus jeli untuk mengerti apakah kita ini termasuk orang yang terdiagnosis atau tidak. Karena bisa jadi Anda nafsu makannya tinggi, tapi ternyata faktanya berat badan Anda terus menurun. Nah, itu juga merupakan salah satu ciri-ciri diabetes ya, Bu. Oke, Pak Suryana, jadi apa sebenarnya sih yang menjadi dorongan besar Nutrifood untuk mengadakan event ini? Dan kegiatan ini sudah sejak kapan dilakukan? Apakah rutin begitu? Oke. Jadi sebenarnya kegiatan campaign ini tuh kita udah masuk ke tahun ke-5. Jadi kita memang udah komitmen untuk selalu rutin, dan kita memang komitmen untuk selalu memberikan kegiatan yang menyenangkan gitu mengenai diabetes gitu, mengenai campaign mengenai diabetes. Jadi udah masuk tahun ke-5, kita juga bikin acara ini bukan hanya di Makassar. Jadi kita ada di 34 kota besar, dari mulai ujung Aceh sampai Jayapura kita ada di kota-kota besarnya. Itu, dan kita memang selalu lakukan ini rutin gitu. Jadi dalam bentuknya kegiatan menyenangkan kayak Zumba, senam bareng gitu kan, fun ya kegiatannya, dan juga kita berdonasi juga memberikan petisi ke sobat diabetes gitu. Baik, nah itu dia saudara, sekali lagi jangan lupa catat baik-baik besok di Car Free Day ini pukul 6 pagi kegiatannya dimulai, dan tentunya ini free ya, tidak ada registrasi dan segala macam ya, jadi langsung saja datang. Di sana Anda juga bisa selain have fun, Anda bisa cek gula darah gratis. Nah, saudara, di segmen ketiga ini kita akan bahas apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit diabetes. Nanti kita akan bahas lagi bersama Dokter Leila. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan masih dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia yang diperingati nanti tanggal 14 November. Ini ada NutriFood yang akan menggelar satu kegiatan, sebuah kampanye untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan Anda dan menghindari penyakit diabetes. Nanti kegiatannya ini kan bersama masyarakat begitu. Lalu kenapa sih NutriFood ini menjadikan makanan sehat melalui misalnya Tropicana Slim, konsumsi produk-produk sehat begitu menjadi konsen dari NutriFood? Karena ya brand lain juga mungkin lebih menarik sepertinya untuk menjual produk yang mengesampingkan hal-hal seperti ini. Iya, oke. Jadi seperti kembali lagi ke misinya, Tropicana Slim ini kan udah memaniskan hidup warga dunia gitu, udah 40 tahun kurang lebih gitu ya. Nah, kita pun pengen sebenarnya lebih makin ke sini kita lebih pengen campaign tapi dengan action gitu. Dengan action tentunya kita juga pengen menghapus pikiran orang atau asumsi bahwa hidup sehat itu selalu nggak enak. Kadang kan kalau misal bukan cuma yang diabetes ya. Jadi kadang kan kita juga untuk diabetes dan diet. Jadi kalau kadang kan orang kalau mau hidup sehat harus batasi garam, berarti harus makan makanan yang nggak ada garamnya. Harus batasi gula, berarti harus minum yang nggak manis kayak tadi disebutin sama Masnya kan. Atau pokoknya nggak boleh gula, nggak boleh apa segala macam. Nah, kita pengen mematahkan bahwa sebenarnya itu kita bisa kok tetap hidup sehat dan kita bisa tetap enak gitu. Nah, jadi kita tuh pengen meningkatkan awareness kepada masyarakat bahwa sebenarnya itu bisa hidup sehat berjalan seiringan dengan kenikmatan gitu. Tentunya setelah kita pun menginspirasi dengan berbagai produk yang kita punya, tentunya kita harus punya kegiatan exposure yang memang masyarakat bisa ikutan dan juga bisa ikut fun masuk ke dalamnya juga gitu. Jadi makanya di Tropicana Slim kita punya kegiatan-kegiatan yang memang selalu rutin kita laksanakan dalam rangka Hari Diabetes Nasional, Diabetes Internasional gitu. Kebetulan nanti yang tanggal 11 kan dalam rangka diabetes internasional gitu. Oke, jadi memang kampanye ini penting supaya masyarakat bisa menangkap pesan langsung bahwasanya memang untuk hidup sehat itu tidak harus tersiksa kok. Betul. Oke, saya kembali ke Dokter Laila. Dokter Laila, faktor resiko apa sih sebenarnya yang perlu kita ketahui dari penyakit diabetes ini? Iya. Nah, faktor risiko penyakit diabetes bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang tidak dapat dimodifikasi. Umur kita masih berjalan waktu pasti bertambah. Kemudian jenis kelamin, kemudian keturunan. Nah, jadi keturunan diabetes, orang pasti, waduh kalau orang tua saya diabetes, pasti saya diabetes ya. Tapi kita harus memodifikasi faktor risiko yang dapat dimodifikasi, yang akan saya sampaikan nanti. Harus bergaya hidup sehat ya, tidak boleh obesitas, diet yang sehat dan seimbang, tidak merokok, kemudian aktivitas fisik yang cukup. Nah, jadi ada dua faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Oke, dan yang dapat dimodifikasi tadi itu seperti yang Ibu dokter sebutkan tadi ya, pola hidup sehat, banyak aktivitas fisik, tidak merokok. Baik, pokoknya intinya hal-hal dasar lah yang sering diajarkan waktu di sekolah Bu ya. Kalau misalnya baca tulisan dilarang merokok, toh jangan merokok tuh. Oke, nah Ibu dokter, lalu untuk yang sayang sekali sudah terlanjur terjangkit dengan penyakit diabetes ini atau baru saja terdiagnosis terkena penyakit diabetes ini, apa langkah pengobatan yang paling baik yang bisa dilakukan begitu? Ya, yang pasti segera datang ke pusat pelayanan kesehatan, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit untuk konsultasi masalah kesehatannya, dan dokter akan memberikan obat dan harus bergaya hidup patuh. Ya, rajin kontrol, minum obat secara teratur, tetap beraktivitas fisik sesuai dengan kemampuannya, tetap bergaya hidup sehat tadi, yang banyak makan sayur buah, ya, diet yang sehat dan seimbang, dan tidak merokok serta tidak stres. Ya. Waduh, saya suka sekali tadi kata-kata dari Ibu dokter. Ini katanya budayakan gaya hidup patuh ya, luar biasa. Terakhir silahkan Mas Suryana untuk mengajak pemirsa di rumah untuk datang besok ke event dari NutriFood dalam rangka memperingati Hari Diabetes Internasional. Silakan. Ya. Oke, buat semua warga Makassar, jangan lupa besok tanggal 11 November kita mulai dari jam 6 pagi untuk hadir di acara Car Free Day di Hasanuddin.
ajak semua keluarganya, temennya, semuanya pokoknya bisa datang dan kita bisa campaign dan melakukan kegiatan diabetes bersama-sama. Kita juga bisa cek kesehatan secara gratis dan tentunya kalau semua warga Makassar senang hadiah, siapa sih yang nggak senang hadiah gitu ya, besok juga kita ada pembagian door prize gitu. Jadi jangan lewatin momennya, acaranya sangat meriah dan juga sangat besar, jadi harus hadir di acaranya tanggal 11 November nanti mulai dari jam 6 pagi. Baik, nah itu dia saudara, jangan lupa besok 11 November ada kegiatan keren dari Nutrifood. Dan selain Anda bisa have fun, bisa olahraga sama-sama, terus bisa Zumba. Nah ibu-ibu pasti suka banget kalau Zumba nih. Anda juga bisa menandatangani petisi dan bisa cek gula darah gratis. Jangan lupa tempatnya itu di Car Free Day di area Sudirman Hasanuddin begitu. Dan ini eventnya dimulai pukul 6 pagi. Dan terima kasih saya ucapkan untuk kedua orang narasumber saya yang luar biasa, Ibu Dr. Laila Prihapsari MM dan juga Mas Suryana Litana Simowibowo. Sukses untuk Anda berdua. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.